Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, masih di tema 3 ya. Nah, sekarang masuk ke subtema 3, yaitu perubahan wujud benda. Pembelajaran ke-1. Nah, kalian telah mengenal ya wujud benda. Yaitu ada apa aja? Ada padat ya, ada cair, dan juga ada gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya ya. Padat itu sifatnya apa, cair apa, dan gas itu apa. Nah, sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, lalu didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Nah, benda dapat mengalami perubahan ya, yaitu perubahan apa? Perubahan wujud nih, perubahan wujud. Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Nah, perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitar kita ya. Kita melihat perubahan wujud di sekitar kita. Nah, yang pertama ini ada apa? Perubahannya. Yang pertama ini ada mencair ya. Nah, hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Nah, tentu ya, jika meletakkan es krim atau es batu di luar, maka lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air. Ya, betul ya. Nah, begitu juga ketika kalian memegang ini coklat nih. Kita memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh ya. Nah, kenapa hal itu dapat terjadi? Nah, karena coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Nah, panas tangan kita itu panas. Memegang coklat, lama-kelamaan coklat itu akan meleleh. Nah, perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut dengan mencair atau meleleh atau juga melebur ya. Nah, kalian bisa lihat ya di buku tema 3-nya halaman 120 sampai 121. Di situ ada soal ya, 4 soal. Kita bersama-sama menjawabnya ya. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan mencair? Nah, tadi kan sudah ada ya barusan. Apa yang dimaksud dengan mencair? Nah, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena dipanaskan. Nomor 2. Pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Nih, kalau Pak Odi pernah ya melihat proses mencairnya yaitu ini. Nah, lilin. Kalian tahu kan lilin ya? Lilin yang dibakar, nah, lama-kelamaan akan mencair. Ya, mencair ke bawah terus sampai habis. Lalu yang kedua ini ada mentega nih. Tahu mentega? Nah, Pak Odi pernah nih mentega dipanaskan di teflon. Nah, lama-kelamaan si mentega itu akan mencair. Nah, seperti itu ya. Lalu kita nomor 3 nih. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi juga ada ya. Apa yang tadi? Nih, contoh es krim ya, atau es batu yang dipanaskan atau dibiarkan di udara terbuka ya. Nah, lama-kelamaan akan mencair. Nomor 4. Pada wacana di atas ya yang tadi ya, proses mencair terjadi pada es. Nah, terjadi pada es dan apa tadi? Dan coklat ya. Nah, apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Nah, menurut kalian mencair atau tidak nih logam? Ayo. Nah, jadi logam juga mencair ya. Jawabannya ya. Logam dapat mencair jika dipanaskan pada suhu atau panas yang sangat tinggi, anak-anak. Jadi logam pun dapat mencair, namun harus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu atau panas yang sangat tinggi. Nah, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Nih, es batu ya.
mencair pada suhunya jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Itu artinya dibiarkan di udara terbuka saja, es batu itu dapat mencair atau berubah menjadi air. Nah, besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Tuh, berarti sangat panas sekali ya. Suhu kita aja biasanya kan 28 ya, 28 derajat itu udah panas. Nah, ini 600 derajat Celcius. Panas sekali ya, nih seperti ini. Dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, jadi setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Contohnya ini, es batu kan suhunya 0 derajat Celcius mencair. Ini besi suhunya akan mencair jika suhunya 600 derajat Celcius. Nah, suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh ya. Nah, karena oke. Nah, apakah kalian menyukai coklat? Nah, coklat ini adalah makanan yang digemari oleh semua orang ya, terutama anak-anak nih. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Nah, jadi di luar ruangan aja coklat itu lama-kelamaan akan meleleh atau mencair ya. Nah, perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Nih, kemasan coklat ada ya, ada 3 ya. Manakah coklat yang paling berat? Nih, yang pertama nih, coklatnya beratnya berapa? 120. G itu apa? Nah, gram ya, G itu gram. Lanjut lagi, yang ini coklatnya berapa? 60 gram. Dan yang terakhir, yang ketiga, coklatnya berapa? 70 gram. Nah, kira-kira nih, mana coklat yang paling berat? Nah, jelas ya yang ini nih, yang besar. Berapa? 120 gram. Nah, hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, ini bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahan nih, yang pertama 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah, nah ini dibacanya setengah ya, kita kan sudah belajar waktu itu belajar pecahan ya. Setengah SDT itu apa? Sendok teh ya, setengah sendok teh garam. 5 butir telur yang diambil putihnya, lalu bahan yang dicampur menjadi satu, yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Oke, nah di sini ada pertanyaan nih, kalian juga bisa melihatnya ya di buku halaman 125 itu ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Nah, satuan baku itu kan kita sudah belajar ya. Nah, apa aja satuan baku? Kilometer ya, yang seperti itu. Ada tangganya kan, sudah menulis ya kalian. Nah, kalau di sini kan waktu itu kilometer. Nah, kalau sekarang jadi kilogram. Nah, sudah nulis kan? Tentu ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini satuan bakunya apa. Nih, di sini ada gram ya, kan tadi sudah disebutkan gram dan apa? Dan kilogram, berarti ada 2 yang dituliskan, yaitu gram dan kilogram. Oke, nah itu untuk satuan baku. Nah, sekarang nomor 2, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Nah, yang tidak baku itu apa? Yaitu ini, butir ya, tidak baku. Lalu apalagi nih, SDT, apa SDT itu? Sendok teh ya. Nah, jadi ada 2 juga, butir dan SDT atau sendok teh. Nah, selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Ini juga ada ya di buku tema halaman 126. Nomor 1. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 sirup botol
Berat satu botol sirup, maaf ya, 600 gram. Pertanyaannya, berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, jadi Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Nah, jadi ada 3 botol sirup. Nah, satu botolnya itu beratnya 600 gram nih. 600 gram ya, berarti 600 satu botolnya itu. Ini 600 dan ini 600. Nah, sekarang berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, jadi ketiganya ini berapa jumlahnya? Ini bisa kalian jumlahkan atau bagaimana? Kali ya. Nah, 3, ini kan ada 3, 1, 2, 3. Kali berapa satunya? 600. Berapa 3 kali 600? Boleh dikotret ya. Menggunakan perkalian bersusun yang ke bawah. Nah, berapa hasilnya? 1800. Nah, hasilnya 1800. 1800 apa? Satuannya jangan lupa ditulis ya. Gram. Jadi berat 3 botol sirup adalah 1800 gram. Nomor 2. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan nih. Ada 2 ya. Yang pertama ini buah apa? Buah pir ya. Lalu yang ini buah apel. Kita lihat yang bagian A. Berapa gram berat semua buah tersebut? Nah, berapa nih? Berarti dikurangi atau dijumlah atau ditambah? Ya, dijumlah ya. Kita lihat buah pir. Berapa beratnya? Ke angka berapa nih? 20 ya. Oke, 20. Nah, sekarang lihat yang buah apel. Beratnya berapa? Nah, ini kan ada ya. 30. Lihat yang jarum kecilnya. Hitung oleh kalian. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, yang apel 36. Maka kita tambahkan. 20 ditambah 36. Nah, 20 apa? 20 gram ditambah 36 gram. Hasilnya 56 gram. Nah, jadi berat semua buah yaitu 56 gram. Lalu yang bagian B. Buah manakah yang timbangannya paling berat? Nah, kita lihat di sini. Mana yang paling berat? 20 gram atau 36 gram? Nah, jelas ya yang ini ya. 36 gram. Apa buah apa ini? Buah apel. Nah, jadi yang paling berat ini timbangan apel. Lanjut nomor 3. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue, yaitu 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, bagaimana nih kalimat matematikanya? Lihat di sini, ibu membeli 5 kg. Jadi, nah, beli nih 5 kg. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Nah, kalau digunakan itu gimana nih? Mengurangi atau menambah? Ya, mengurang ya. Berarti kita kurangi 5 kg dikurangi berapa nih? Digunakan untuk memasak. Nah, 3 kg, 5 kg dikurangi 3 kg. Lalu kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah. Nah, digunakan lagi berarti dikurangi lagi 1 kg. Nah, jadi kalimat matematikanya seperti ini. 5 kg dikurangi 3 kg dikurangi lagi 1 kg. Hasilnya 1 kg ya. Jadi sisa gula pasir ibu adalah 1 kg. Lanjut ya. Nomor 4. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Nah, gimana nih kalimat matematikanya yang ini? Nah, lihat lagi. Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan tersebut dipakai. Nah, kalau dipakai itu berkurang atau menambah? Berkurang ya. Nah, berarti dikurangi 750 dikurangi berapa nih? Jeruk yang tersisanya. Nah, sisanya 530 gram. Sisanya segini. Nah, yang ditanyakan berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah. Nah, jadi 750 gram dikurangi 530 gram. Berapa hasilnya? So, kotret ya, menggunakan pengurangan bersusun yang ke bawah.
0 kurangi 0, 0. 5 kurangi 3, 2. 7 kurangi 5, 2. Maka hasilnya 220 gram. Oke, nah jadi jeruk medan untuk membuat es buah sebanyak 220 gram. Terakhir nomor 5. Untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Leci itu buah juga ya. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Nah, jadi ini ada 6 kantong nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, setiap kantongnya, jadi satu kantong itu berisi atau beratnya 250 gram. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa gram berat seluruh? Berarti seluruhnya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, bagaimana nih kalimat matematikanya? Nah, ini aja. 6 kali 250 ya. Nah, berapa nih 6 kali 250? Nah, menggunakan perkalian bersusun juga ya. 6 kali 0 berapa? 6 kali 5, 6 kali 2, berapa hasilnya? 1500 gram. Nah, jadi berat seluruh leci yang dibeli Lani sebanyak 1500 gram. Nah, di negara-negara yang mengalami 4 musim, ya, saat musim dingin tiba, akan turun yang itu namanya salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi, ya. Tahukah kalian bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Nah, jadi setiap butiran salju itu memiliki bentuk yang khas ya dan berbeda-beda ya. Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, mikroskop itu untuk melihat benda-benda yang kecil ya. Nah, jadi seperti ini nih, ini ilustrasinya ya. Yang seperti ini. Nah, ini berbagai macam bentuk dari salju ya. Oke, nah dari gambar butiran salju terciptalah karya seni seperti berikut ini. Nah, ini ya seperti dari salju ya. Nih, ada bunga-bunga gitu ya. Dan diberi warna seperti ini. Dibuat sedemikian rupa menggunakan perpaduan warna dan hasilnya sangat cantik sekali ya. Bagus ya nih. Nah, kalian dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kalian harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Nah, sekarang kalian coba buat ya di buku gambar masing-masing seperti ini. Ya, kalian boleh melihat dari bentuk bola salju, dari bentuk salju yang tadi ya. Nah, dibuat sedemikian rupa, lalu diberi warna ya, sebagus mungkin harus dibuat di buku gambar ya. Jangan di buku tulis, agar hasilnya rapih ya. Agar hasilnya rapi. Nah, kalian buat seperti ini, boleh bentuknya bebas ya. Bisa melihat contohnya menggunakan yang tadi, bentuk salju yang tadi. Nah, diberi warna juga jangan lupa. Oke. Nah, kalau sudah selesai boleh dikirimkan atau difotokan ya menggunakan WhatsApp via Japri. Oke. Nah, lanjut lagi. Ada beragam warna, diantaranya warna primer. Nah, apa isi warna primer itu? Ya, warna primer itu yaitu warna merah, ya, warna kuning, dan juga warna biru. Banyak warna yang diperoleh atau dihasilkan dari campuran ketiga warna primer tersebut. Misalkan nih, merah campur kuning akan menghasilkan warna baru. Kuning dan biru menghasilkan warna baru ya. Dan merah dengan biru juga akan menghasilkan warna baru. Nah, banyak sekali warna yang akan dihasilkan dari campuran ketiga warna primer tersebut. Kalian boleh coba ya di rumah ya menggunakan pensil warna untuk membuktikan bahwa campuran warna tersebut akan menghasilkan warna yang baru.
Nah, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya ya. Nah, bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada bentuk apa aja nih? Ada bulat ya. Kalian juga sudah tahu bulat, persegi, tidak beraturan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Jika sudah selesai yang di rumah, boleh difotokan ya, lalu dikirimkan melalui Japri di WhatsApp. Seperti biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.